Ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mu'allif Sayyid bin Nisbah An-Nabhani rahimahullah ta'ala wa nafa'na wal muslimin wa amadna bimadadihi wal warihi wa sahbihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiatun yaitu satu wasiat. Wasiat yaitu satu pesan. Qala berkata Syekh Dunnun radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai kepada Syekh Dunnun. Apa kata beliau? Wasiat beliau, wa 'alaika bil hijrati wa la takum baina adharil kuffar fa inna fi dzalika hanata dinil Islam wa ila kalimatil kufri ala kalimatillah. Wa 'alaika natapilah sampian bil hijrati, yaitu hijrah. Kata beliau bil hijrati yaitu dengan berpindah, wala takum dan jangan bertegak sampean. Wala takum jangan mendirikan sampean, jangan bertegak sampean. Yang berdiri sampai bana adharil kufar, di antara orang-orang kafir. Jadi umpama kita itu hidupnya di tengah-tengah orang kafir, hijrah aja kalau kita mampu, hijrah, pindah. Oh, itu untungnya di Indonesia tuh mayoritas orang muslim. Andai kata kita tuh ada di negara-negara kafir, mayoritas tuh kafir, kalau kita mampu hijrah. Mengapa? Fa inna dzalik, maka sungguhnya kita hidup di tengah-tengah orang kafir. Ya hanata dinil Islam, yaitu menghina, yaitu merupakan penghinaan kepada agamanya, yaitu merupakan penghinaan agama Islam. Kita nggak bisa apa-apa kalau kita hidup di pas pertengahan, kita hidup dikelilingi orang-orang kafir. Di negara kafir tidak bisa apa-apa. Kita syukur-syukur kalau kita tidak ikut gaya-gaya mereka ataupun kehidupan mereka. Syukur-syukur kalau dia bisa berteguh dengan keislamannya. Khawatir yang pertama tidak akan bisa mengembangkan Islam kalau kita hidup di tengah-tengah orang kafir. Kalau cuma imannya seperti kita, lain dengan imannya para nabi, para anbiya mursalin. Wa ila kalimatil kufri, dan juga meninggikan kalimat kekafiran, ala kalimatillah, yaitu mengalahkan kalimat Allah. Artinya kalau kita hidup di tengah-tengah orang kafir, maksudnya mayoritas itu Islam, yaitu otomatis hal itu merupakan penghinaan bagi agama Islam. Yang pertama, kita tidak bisa mengangkat syariat Islam. Umpama sederhananya kita ada di AS, Amerika Serikat, nggak bisa kita mau gempar-gempur tentang sholawat atau maulid, tidak bisa kita. Atau mau buka pengajian terang-terangan bebas seperti ini, tidak bisa kita. Dan juga kalimat kekafiran tentunya bisa mengalahkan kalimat Islam, kalimatnya Allah. Fa inna Allah, maka sungguhnya Gusti Allah, ma'amar bil qital, yaitu tidak memerintah Allah bil qital dengan berperang, illa kecuali yang mau diperintah ditakuna kalimatullah, yaitu kalimatnya Allah. Ya, adapun kalimat Allah al-ulya, yaitu yang lebih tinggi. Fa inna Allah, maka sungguhnya Gusti Allah, ma'amara, tidak memerintah Allah bil kitab, tidak memerintah Allah, illa kecuali yang mau diperintah oleh Allah, ditakuna kalimatullah, agar ada kalimatnya Allah, agamanya Allah, kalimat Allah itu. Karena agamanya Allah, ya adapun kalimatullah al-ulya, yaitu yang lebih tinggi. Wa kalimatul ladzina kafaru yasufla, adapun kalimatnya, agamanya mereka yang bagaimana? Kafaru, yang kafir mereka. Ya adapun kalimatnya mereka yang kafir, asufla, itu yang lebih rendah. Sedangkan adapun hukum perintah
peperangan itu apabila ada bentuk-bentuk penghinaan kepada orang Islam, meremehkan kepada agama-agama Islam, itu baru. Kalau tidak ada, nggak bisa kita. Sedangkan agama kafiran menurut agama Islam itu lebih rendah agamanya daripada agama Islam. Makanya kalimatullah yal ulia wa kalimatul ladzina kafaru yasufla. Wa iyyaka dan takutlah sambian wal iqamata, yaitu mendirikan, bertegak, waddukhula atau sampai itu takutlah sampai masuk tahta dimmatil kafirin, di bawah tanggungan ataupun kekuasaan orang kafir. Mastatota wa iyyaka dan takutlah sampean waddukhula atau masuk sampean tahta dimmatil kafirin, di bawah tanggungannya orang kafir, tapi yang mau takut mastatota selama bisa sampean. Selama bisa sampean. Jadi kalau kita mampu, kita hijrah, ya hijrah. Nah, dan kita harus takut, yaitu menegakkan ataupun kita masuk di bawah naungan orang Islam, orang kafir. Kita harus takut, takut kita masuk di bawah kepemerintahan orang kafir atau masuk dalam tanggungan orang-orang kafir. Tapi hal ini emas total selama bisa sampai. Jadi kalau kalian itu mampu hijrah. Kalau memang di situ bentuk-bentuk mayoritas kafir. Jangankan kita bicara orang kafir. Andai kata sama orang muslimnya, kita ada di tengah-tengah tempat maksiat, tapi yang bermaksiat orang muslim, kita sunnah hukumnya hijrah kita. Sebagaimana dalam kitab Sunnah Mutawaffiq, itu kalau kita mampu hijrah, ini orang muslim. Oh, umpama kita ada tetangga kita udah maksiat semua tetangga kita, tapi muslim, tapi orang Islam, tapi udah maksiatan kiri kita, kanan kiri kita, sebelah kita, di belah utara kita, selatan, timur, barat, itu sudah maksiat semua. Maka sunnah kalau kita mampu, maka sunnah kita kalau kita mampu itu hijrah. Apabila hal itu kita mampu. Kalau kita tidak mampu, ya udah kita menetap di situ saja dan bentuk mempertahankan keakidan kita dalam bentuk kesabaran, sehingga kita yaitu menemukan bagaimana peperangan hawa nafsu kita. Nah, ini kalau mampu, kalau bisa, ya kalau tidak bisa sabar, minta taufik hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa lam ketahuilah annal muqimah, sungguhnya orang mukim, sungguhnya orang yang berdomisili, yang bertempat tinggal baina adharil kufar, baina adhuril kufar, di antara orang-orang kafir. Ini dapat adhar ini namanya kalimat mukhamatun, kalimatun mukhamatun. Artinya kalimat adhar ini tidak ada maknanya. Makanya kata Syawana ini kata Syekh Ahmad Bari Syafidullah Ta'ala warḍah, kata beliau ini kalimatun mukhamatun, kalimat yang tidak ada artinya, yang tidak ada maknanya. Makanya saya artikan langsung baina adhuril kufar, di antara orang-orang kafir. Wa'lam ketahuilah annal muqimah, sungguhnya orang yang berdomisili, orang yang bertempat tinggal, orang yang mukim baina adhuril kufar, di antara orang-orang kafir, ma'at tamakkuni, beserta mampunya orang yang mukim, minal khuruj, dari keluar, min baina nihim, di antara tengah-tengahnya orang yang mukim, di antara mereka kufar, min baini dohroniyim, dari di antara mereka kufar, la haddo, tidak ada bagian lahu bagi orang yang mukim fil Islam, dalam menurut agama Islam, fil Islam dan agama Islam. Wa'lam ketahuilah annal muqimah, sungguhnya orang yang mukim, orang yang bertempat tinggal baina adhuril kufar, di antara orang-orang kafir,
mata makuni beserta bisanya orang yang mukim, orang Islam yang mukim maksudnya. Minal khuruji dari keluar min baini dhahraniyyin dari antara mereka kufar. La hadda tidak ada bagian lahu bagi orang yang mukim fil Islam dan agama fil Islam dan Islam. Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka sungguhnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata bara'a, yaitu telah lepas minhu dari mukim, kata bara'a telah melepaskan kanjeng Nabi minhu dari mukim, la yatabarra'u dan tidak melepaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min muslim dari orang muslim. Nah, maksudnya begini, kalau orang yang mukim, kalau orang muslim mukim di antara orang-orang kafir, tapi dia bisa, andai kata dia keluar, cuman dia masih di situ saja. Andai kata dia mau pindah negara bisa, andai kata dia mau keluar dari tempat itu dia bisa, cuma tidak keluar. Nah itu apa untungnya? Dia tidak bisa mengembangkan agama Islam. Sedangkan kalau dia mampu, maka termasuk salah satu orang yang tidak ikut ajaran Rasulullah. Makanya fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka salah satu umat yang sedih, yang ditolak nanti di sisi kajian Nabi Muhammad SAW. Karena hidup ini kan untuk umat, untuk Islam. Mengapa dia kalau dia tuh mampu kok masih bertempat tinggal di situ? Semestinya kan dia keluar untuk mengembangkan Islam. Untuk mengembangkan Islam, kalau dia mampu. Allah. Fakat sabata. Jadi salah satu orang yang diberkahi Rasulullah, dia mampu, dia pindah, hijrah, tapi dia tidak hijrah. Kalau hidupnya di tengah-tengah orang kafir. Karena kan tidak akan berkembang Islam. Kalau dengan catatan dia mampu. Waqad sabata, dan telah tetap annahu sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qal, yaitu bersabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Apa sabdanya Rasulullah? Ana bariun, ini ana aku bariun, yaitu lepas min muslimin dari orang muslim, mukimin yukimu yang berdomisili, yang mukim orang muslim, baina adhuril muslimin, di antara orang-orang baina adhuril musyrikin, di antara orang musyrik. Jadi salah satu yang lepas Rasulullah tanggung jawabnya, kalau ada orang muslim mampu untuk hijrah, mampu keluar dari lingkungan kekafiran, lalu dia tidak keluar. Itu salah satu umatnya dimurkai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai baginda Rasul bersabda, ana bariun, aku lepas min muslimin dari orang muslim, yukimu, yang berdomisili, yang bermukim orang muslim, baina adhuril musyrikin, di antara orang-orang musyrik. Famaktabaru lahu kalimatul Islam, famaktabaru, maka tidak dihitung-hitung lahu kepada orang tersebut kalimat Islam, yaitu kalimat Islam. Ya, kalau kita hidup di mayoritas orang kafir, ya tidak ada artinya lah kita. Mau apa kita? Enggak ada artinya kita ini. Adanya dihitung tidak ada. Waqala Allah Ta'ala. Makanya begitu juga kalau kita hidup di tengah-tengah orang-orang kafir ataupun di tengah-tengah orang-orang maksiat, walaupun di situ orang muslim semua, tapi kita ada di tengah-tengah orang muslim yang bermaksiat, kalau kita mampu, kita hijrah. Kita hijrah. Famaktabar lahu kalimatul Islam. Waqala Allah Ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman dalam orang mata yang mati orang, firman dalam orang mata yang telah mati orang, wa adapun orang baina dzuril musyrikin, di antara orang-orang musyrik. Sampai Allah berfirman. Apa kata Allah? Firman-Nya Allah,
firman Allah, innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim. Innal ladzina, ini ayat Al-Qur'an. Innal ladzina, sungguhnya mereka-mereka, tawaffahumul malaikatu, yang telah mewafatkan kepada mereka-mereka. Al malaikatu itu malaikat, artinya mereka yang mati, nah Islam yang mati. Dzalimi, posisi mereka dolim kepadaku, juga anfusin kepada dirinya sendiri. Qalu, maka bertanya sahabat, fima kuntum. Qalu, maka berkata mereka fima, dalam perkara kuntum yang ada sampean semua. Qalu, maka berkata mereka kunna mustad'afina fil ardi. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Qalu, berkata orang-orang mukmin, orang-orang Islam yang tunduk kepada Allah, fima, dalam perkara kuntum yang ada kalian semua. Qalu, maka berkata mereka yang bagaimana ini? Mereka yang Islam yang tidak pindah. Dia mampu kalau dia mau pindah, tapi tidak mampu nanti dia apa kata mereka? Kunna mustada'afina. Kunna, ada kami semua ini mustada'afina, yaitu orang-orang yang lemah-lemah. Fil ardi, dalam buka di fil ardi, di atas muka bumi. Fil ardi, di atas muka bumi. Qalu, maka berkata orang yang beriman kepada Allah, mereka yang dekat kepada Allah, alam takun ardullahi wasi'ah. Alam takun, apakah tidak ada ardullah, yaitu buminya Allah, wasi'ah, yaitu luas. Fatuhajiru, maka pindahlah mereka dia dalam ardullah wasi'ah. Fatuhajiru, maka berpindahlah mereka dia dalam ardullah wasi'ah. Faulaika, adapun mereka yang suatu hidup di dunia dia mampu untuk pindah hijrah di tengah-tengah kehidupan orang kafir, ataupun di tengah-tengah kehidupan yang bermaksiat, ma'wahum, adapun tempat mereka jahannam, yaitu neraka jahannam. Wasaat masyirah, dan sejelek-jeleknya tempat kembalinya mereka. Wasaat masyirah, dan sejelek-jeleknya tempat kembalinya mereka. Jadi nanti itu di akhirat begini, ada orang di dunia itu tunduk kepada Allah, ada yang tidak tunduk. Salah satu orang yang tidak tunduk kepada Allah, sewaktu dia di dunia, ada di tengah-tengah orang yang bermaksiat, baik itu kafir ataupun dia orang muslim yang bermaksiat, dia mampu untuk hijrah, dia mampu untuk pindah, lalu tidak mampu, lalu tidak hijrah, tidak pindah, maka nanti di sisi Allah di akhirat, di akhirat, maka di akhirat kata orang yang beriman kepada Allah, nah inilah sebab kamu yang kelakuan kamu di dunia, inilah kata malaikat kamu dulu di dunia, kamu kok nggak pindah? Berarti sama dengan kamu tuh andil dalam kekafiran, sama dengan kamu tuh setuju dalam posisi kemusyrikan. Maka mereka itu masih menjawab, kami itu orang miskin. Bohong lagi, bohong di dunia ada bohong, di akhirat. Padahal kebenaran tetap di akhirat. Masih ngomong lagi, qalu kunna mustad'afina fil ardi. Kami itu waktu di dunia tuh miskin, nggak punya apa-apa. Qalu, dijawab lagi oleh malaikatnya Allah, dijawab lagi oleh para nabi-nabinya Allah, para orang mukmin yang tunduk kepada Allah. Lam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru. Bukankah bumi Allah tuh luas? Mengapa kau tidak pindah? Nah, di situ juga nggak bisa mereka punya membantah lagi. Jadi di akhirat itu ada juga dari dunia munafik di akhirat itu munafik, tapi nggak tetap kalah. Ini di saat dijawab, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Apakah bumi Allah, bukankah bumi Allah tidak luas? Padahal fatuhajiru fiha, maka pindah kalian sebenarnya ke bumi itu. Lalu diam. Padahal mereka itu punya. Jadi ada nanti di akhirat itu orang-orang munafik, muslim yang munafik di akhirat pun juga bohong juga, tapi tidak bisa lepas
Tak bisa. Kalau di dunia bisa aja lepas dari hukum Allah, di akhirat tidak bisa. Nah, maka dari itu lalu mereka diam. Apa kata Allah? Bahwa faulaika ma'hum jahannam wa sa'at masyira. Mereka lah tempatnya jahanam wa sa'at masyira, dan sejelek-jeleknya tempat kembalinya mereka. Jadi kembali pembahasan intinya, jangankan kita hidup di tengah-tengah orang kafir, di tengah-tengah orang muslim pun tapi bermaksiat sekitaran kita mampu, maka sunnah hukumnya, maka wajib kita hijrah. Kecuali tidak mampu kita untuk karena biaya kita makan saja apa sepasang, umpama banyak utang nggak bisa untuk hijrah, ya udah sabar saja di situ. Maka nanti di akhirat tidak dipertanyakan itu. Kalau dipertanyakan, ia tetap bisa dia menjawab dengan sesuai dengan yang di dunia. Nggak bisa. Jadi salah satu penyebab orang masuk neraka jahanam yaitu dikarenakan dia tidak hijrah dari tempat yang bergelut dalam maksiat, baik kekafiran ataupun muslim yang bergelut dalam maksiat tersebut. Jadi hijrah, kita pindah-pindah. Andai kata tempat sama udah tidak bersahabat, orang tidak sholat, orang tidak puasa, walaupun mereka Islam, kalau mampu hijrah sampean. Nah, lebih-lebih di akhir zaman. Lebih-lebih di akhir zaman. Entah si muslim kafir, entah si muslim, baru banyak bermaksiat sekarang ini. Tangan inilah itu. Makanya kita berdoa kepada Allah, semoga kita dijauhkan dari bala-bala musyrik zaman, dari jelek-jelek, dari bala-bala musibah, dari keimanan yang semakin menipis. Semoga oleh Allah kita, anak cucu kita, keluarga kita sampai hari kiamat diselamatkan dari fitnah zaman, ujian-ujian zaman, sehingga kita mestinya husnul khatimah. Amin Allahumma amin, wallahu a'lam bishawab.